Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1473. Membalas dengan kematian. Saat suara itu jatuh, cahaya redup tiba-tiba melintas di lapangan, dan kekuatan Dao Xiao langsung dipaksa mundur. Dao Xiao mengerutkan kening dan perlahan berbalik untuk melihat ke kejauhan, di mana seorang wanita perlahan berjalan ke arahnya. Orang yang datang tidak lain adalah Sui Gujin. Saat ini, Sui Gujin mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, yang anggun dan tenang, seperti bunga teratai hijau. Dia berjalan perlahan dari kejauhan, matanya selalu tertuju pada Ye Guan. Ye Guan juga menatapnya, tatapan mata bertemu. Ye Guan tiba-tiba tertawa, lama tidak bertemu. Sui Gujin berkata dengan tenang, sepertinya tidak lama. Ye Guan tertawa, kuno dan modern. Pada saat itu, suara melolong dari kejauhan tiba-tiba berkata, "Kamu bersekongkol dengannya." Sui Gujin menoleh dan menatap Dao Xiao. Guru Dao Penlah yang memberitahumu. Dao Xiao menatap Seng Gujin, matanya dipenuhi dengan dingin dan niat membunuh. Memang pemilik pena Dao yang memberitahunya. Padahal pada awalnya mereka tidak mengetahui niat sebenarnya dari Sui Gujin, dan mereka benar-benar mengira kalau Sui Gujin sedang mengincar Ye Guan. Karena mereka benar-benar tidak percaya kalau orang seperti Sui Gujin akan benar-benar memilih orang dari peradaban yang lebih rendah. Sui Gujin menoleh ke arah Ye Guan. Ada satu jilid kitab, Sutra Pendobrak Tembok, di aula. Ye Guan menoleh dan melihat ke aula. Saat dia bertarung dengan Dao Zhangtian di sini sebelumnya, mereka berdua sangat kuat. Tetapi mereka tidak mampu menghancurkan bangunan, waktu, dan ruang di sini. Tempat ini dilindungi oleh kekuatan khusus. Ye Guan berjalan menuju aula utama, tetapi dihentikan oleh Sui Gujin. Ye Guan menoleh ke arah Sui Gujin, yang menatapnya, "Mengapa kamu tiba-tiba menjadi bodoh? Jika begitu mudah untuk masuk, apakah kamu masih akan membiarkannya begitu saja?" Ye Guan menatap aula itu dalam diam. Waktu dan ruang di tempat itu memang agak aneh. Terlebih lagi, ada semacam kekuatan misterius di seluruh aula. Kuno dan modern, pada saat ini, suara lain tiba-tiba datang dari kejauhan. Ye Guan dan Sui Gujin mendongak dan melihat dua pria parubaya berjalan perlahan ke arah mereka di kejauhan. Mereka tak lain adalah Brahma, Raja Kerajaan Brahma dan Guru Kekaisarannya. Fantian menatap Sui Gujin dan berkata sambil tersenyum, "Aku juga terkejut kamu benar-benar memilih pria seperti itu dan hamil." Sui Gujin berkata dengan tenang, "Brahma, apakah kamu benar-benar percaya pada pemilik pena Dao Agung?" Brahma tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa pemilik pena Dao Agung ingin memanfaatkan kita. Kalian pasti sangat penasaran mengapa aku memilih untuk mengikutinya meskipun aku tahu dia memanfaatkan kita, bukan?" Sui Gujin menatap Fantian tanpa berkata apa-apa. Brahma tertawa, "Sepertinya gurumu tidak mengatakan yang sebenarnya." Sui Gujin berkata dengan tenang, "Tidak ada satupun yang penting, termasuk sutra mendobrak tembok." Brahma mengangguk, "Benar, saat ini, masing-masing dari mereka memiliki rencananya sendiri. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka percaya bahwa kartu truf mereka tidak terkalahkan." Fantian menoleh dan menatap Xiao dan yang lainnya yang tidak jauh dari Ye Guan. "Sekarang setelah kamu lolos dari kesulitan hari ini, mengapa kamu tidak pergi?" Xiao sama sekali tidak takut padanya. "Aku berjanji pada orang lain bahwa aku akan membantu bertarung." Di belakangnya semua orang tertawa,
Ayo kita bertarung. Mereka banyak jumlahnya dan kuat, jadi tentu saja mereka tidak takut pada Brahma dan yang lainnya. Brahma mengangguk, karena kau ingin bertarung, ayo bertarung. Saat suara itu jatuh, suara ledakan gas tiba-tiba terdengar dari ujung langit, diikuti oleh guntur yang menyambar dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan muncul di lapangan dalam sekejap mata. Dengan datangnya guntur ini, aura tekanan yang mengerikan segera menyelimuti tempat itu. Di tengah kilatan petir itu muncullah seorang raksasa yang tinggi besar, tubuhnya sebesar gunung, memegang pedang besar di tangannya, memancarkan aura yang amat menindas. Yang mengejutkan Ye Guan adalah bahwa raksasa ini ternyata adalah seorang fight breaker. Dan di belakang raksasa ini, aliran aura tiba-tiba menyapu bagaikan air pasang. Ye Guan mendongak dan melihat ribuan raksasa berlari ke arah mereka dari langit. Meskipun mereka tidak sebesar raksasa di depan, mereka tetap sebesar gunung. Saat mereka bergegas bersama-sama, momentum mereka tiba-tiba hancur ke sisi ini seperti gelombang pasang yang sangat besar. Ye Guan berbisik, raksasa gorong, balapan yang hebat. Dia telah membaca semua materi sejarah di negara Brahma. Oleh karena itu, dia tahu sesuatu tentang ras ini. Ras ini memiliki sejarah panjang dan muncul sejak lama, bahkan lebih awal dari pria aneh itu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah salah satu penduduk asli alam semesta utama. Ketika dia membaca buku-buku sejarah kuno, buku-buku itu mengatakan bahwa raksasa Gorun telah lama punah. Tampaknya buku-buku sejarah tidak dapat dipercaya. Benda itu digunakan oleh atasan untuk menipu orang bodoh. Ketika mereka melihat raksasa gorong ini, para tahanan yang keluar dari kelompok Dao Chang segera mengerutkan kening. Awalnya mereka mengira setelah lelaki aneh itu menghilang, mereka akan bisa menyapu bersih semuanya jika mereka keluar sekarang. Tetapi sekarang tampaknya mereka telah meremehkan kekuatan pasukan luar. Terutama Brahma terkemuka, guru nasional dan Dao Xiao, kekuatan mereka benar-benar tak terduga. Dan sekarang, datanglah sekelompok besar pria kuat lainnya. Banyak tahanan saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang mereka pikirkan. Dao Xiao tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bertarung, tentu." Saat suara itu jatuh, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari langit di belakangnya. Semua orang mendongak dan melihat ribuan bayangan melesat ke arah mereka dari ujung langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat aura itu muncul, mereka sudah muncul di tempat kejadian. Penampakan orang-orang kuat ini sungguh aneh. Mereka seperti bayangan, dan wajah asli mereka tidak terlihat sama sekali. Mereka mengambang di sana, tampak muncul dan menghilang. Klan Roh Kegelapan, Ye Guan mengerutkan kening. Ini adalah balapan legendaris lainnya, seperti ras raksasa Gorun. Ia adalah salah satu ras tertua di alam semesta utama, yang dikenal sebagai 10 ras kuno. Alam semesta utama saat itu sebenarnya cukup kacau, dengan ratusan ras dan kekuatan yang kompleks. Kemudian, dengan kemunculan pria aneh itu, kekuatan-kekuatan di alam semesta utama mulai terintegrasi, dan banyak ras menyerah. Akan tetapi, dengan menghilangnya pria aneh itu, ras-ras tersebut kembali mengalami pertikaian saudara. Kemudian, banyak ras menghilang dari pandangan publik, terutama 10 ras kuno, yang menghilang sepenuhnya dari pandangan publik. Sekarang tampaknya banyak ras kuat belum benar-benar menghilang, tetapi saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah direkrut oleh kerajaan Brahma dan Dao Chang. Pemimpin hantu klan Roh Kegelapan memegang sabit berwarna merah darah di tangannya. Pandangannya langsung tertuju pada sekelompok tahanan. Ketika ditatap olehnya,
para tahanan itu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit, seolah-olah jiwa mereka telah dipanen. Fan Tian menatap Sixiao dan yang lainnya. Jika kalian ingin bertarung, kami selalu ada di sini untuk menemani kalian. Kami tidak akan bertarung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Sixiao. Ketika suara ini terdengar, semakin banyak orang mengatakan mereka tidak akan bertarung. Mereka keluar dengan susah payah. Jika lawannya lemah, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Tapi sekarang lawan sudah begitu kuat. Kalau mereka tetap di sini, itu berarti mereka harus berjuang demi hidup mereka sendiri. Berjuang keras, tidak layak. Segera, semua orang berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya 2 orang yang tersisa dari puluhan ribu pakar top. Yang satu adalah pemimpin Sixiao, dan yang lainnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah brokat. Dia menatap Ye Guan dan yang lainnya. Lalu menatap Fan Tian dan yang lainnya. Matanya berputar-putar, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Brahma terkekeh dan berkata, tahanan adalah tahanan, segerombolan orang yang mencari keuntungan. Ye Guan melirik mereka yang telah pergi tanpa mengatakan apapun, dan tidak terkejut, dia memandang Sixiao dan pria berjubah brokat. Pada saat ini, tatapan Fan Tian juga tertuju pada Sixiao. Kau tidak akan pergi. Berjalan, Sixiao yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba tertawa. Dasar orang tua tolol, kau ingin menakut-nakutiku dengan menegur beberapa orang. Apa kau bercanda? Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia meninju klan raksasa Gorun dari jarak jauh. Raksasa terkemuka Gorun tiba-tiba menebas ke depan dengan pedang raksasa di kedua tangan, dan 2 kekuatan mengerikan saling bertabrakan. Ledakan, raksasa Gorun yang terdepan mundur ribuan kaki, dan raksasa Gorun di belakangnya mundur hampir 10.000 kaki. Kekuatan satu pukulan sungguh mengerikan. Pada saat ini, semua orang di lapangan sedikit terkejut. Ye Guan juga sangat terkejut. Kekuatan Sixiao sedikit melampaui harapannya. Ini bukan ahli alam pemecah kekosongan biasa. Tidak heran orang-orang itu begitu takut padanya. Sixiao mengayunkan tinjunya. Dia melirik ke arah raksasa Gorong, lalu menatap ke arah Brahma, dan berkata dengan nada meremehkan, hanya itu. Brahma menatap Sixiao. Apakah kamu yakin ingin terlibat dalam ini? Sixiao menatap langsung ke arah Fan Tian. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Aku hanya tahu bahwa aku bisa keluar karena dia, dan aku juga berjanji untuk membantunya dalam pertempuran ini. Jadi aku harus bertarung dalam pertempuran ini hari ini. Setelah berkata demikian, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang menghantam Brahma. Jika Sixiao ingin bertarung, dia akan melawan yang terkuat. Namun, Brahma tidak bergerak. Guru nasional itu melangkah maju, dan saat dia melangkah, sebuah tanda cahaya keemasan tiba-tiba turun dari antara langit dan bumi, seketika menenggelamkan Sixiao. Namun di saat berikutnya, sebuah tinju tiba-tiba terangkat ke langit, langsung menghancurkan rune cahaya keemasan itu. Kemudian sesosok tubuh itu berlari menghampiri guru kebangsaan itu dan memukulnya dengan keras. Ketika pukulan ini dilayangkan, niat tinju seketika menyelimuti seluruh wilayah, dan tekanan tinju yang dahsyat menyebar dari langit dan bumi. Para anggota klan raksasa Gorong dan klan roh gelap jelas tidak mampu menahan tekanan ini, dan wajah mereka menjadi pucat. Merasakan niat tinju Sixiao yang mengerikan, Ye Guan juga agak terkejut, niat tinju yang sangat murni. Di kejauhan, guru nasional juga sedikit terkejut saat melihat pukulan Sixiao. Dia tidak berani ceroboh.
Dia merentangkan telapak tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tepat di depannya. Pada saat ini, Sixiao meninju, dan cahaya keemasan itu pecah. Keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Tinju yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya keemasan bergetar hebat ke segala arah. Ye Guan yang menyaksikan pertempuran itu tampaknya teringat sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah pria berjubah brokat yang tinggal bersama si Xiao tidak jauh dari sana. Mengapa kamu juga tinggal di sana? Mendengar perkataan Ye Guan, lelaki berjubah brokat itu berkata dengan serius, "Saudaraku, kau telah berbuat baik kepadaku. Aku akan membalasnya dengan kematianku." Bab 1474. Biarkan dia mencoba, omong kosong. Ye Guan tentu saja tidak mempercayai orang ini, karena dia tampak seperti orang yang licik. Lelaki berjubah brokat itu terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja ada alasan mengapa dia bertahan. Baru saja dia memikirkan satu hal, yaitu mengapa pedang di tangan Ye Guan bisa mengabaikan kekuatan hukum di Changtu. Tidak hanya dapat diabaikan, tetapi juga dapat dipatahkan. Dia memperkirakan Ye Guan sangat kuat, luar biasa kuatnya. Namun dengan kekuatan Ye Guan saat ini, mustahil baginya untuk menahan kekuatan hukum yang ditinggalkan pria aneh itu. Tapi pedang itu bisa, maksudnya itu apa? Sangat sederhana. Pemilik pedang ini tidak lebih lemah dari pemilik kekuatan hukum. Siapakah penguasa kekuasaan hukum? Pria aneh waktu itu. Seberapa mengerikankah pria aneh itu? Apakah ada orang yang lebih menakutkan daripada pria aneh itu? Ketika memikirkan hal ini, lelaki berjubah brokat itu sebenarnya agak takut untuk berpikir lebih jauh. Dia tinggal hanya untuk mengambil risiko. Tentu saja, dia juga ingin melakukan yang terbaik dan tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Lagi pula, jika bukan karena pendekar muda ini, dia tidak akan pernah bisa keluar seumur hidupnya. Agak sulit baginya untuk pergi begitu saja sekarang. Tetapi jika dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu dan mendapati bahwa Ye Guan masih tidak mampu mengalahkannya, dia tetap akan memilih untuk pergi. Namun, jika dia pergi saat itu, dia akan memiliki hati nurani yang bersih. Sebagai manusia, Anda tidak bisa memiliki hati nurani yang berlebihan, tetapi Anda juga tidak bisa tidak memilikinya sama sekali. Ledakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan, lalu cahaya keemasan yang cemerlang memancar dari kejauhan. Niat tinju yang kuat bercampur dengan cahaya keemasan menyebar liar ke segala arah, dan semua orang melawan. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan semua kekuatan tersisa yang menyebar di depannya diblokir. Sui Gujin melirik Ye Guan dan berkata, kekuatannya telah meningkat pesat. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih telah memberiku waktu. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan berkata, lain kali aku tidak akan mengucapkan terima kasih, itu terlalu jauh. Sui Gujin berkata, amarahmu masih sama, dan kamu tidak tahu bagaimana mengubahnya. Ye Guan tersenyum dan menatap ke langit, di mana pemilik Dao Pen. Sui Gujin berkata dengan tenang, saya sedang mempersiapkan langkah besar. Ye Guan mengerutkan kening, dia tahu bahwa Sui Gujin tidak bercanda dengannya. Ye Guan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, si Xiao tiba-tiba melompat dan kemudian menabrak guru nasional seperti meteor. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, tetapi kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Sang pemecah kekosongan, menghadapi tabrakan mengerikan si Xiao, guru nasional tampak sangat tenang. Dia mengarahkan jarinya, dan ribuan rune tiba-tiba mengalir keluar dari ujung jarinya, lalu mengembun menjadi kepalan rune,
dan menghantam Si Xiao dengan ganas. Wah, gambarnya membeku. Tinju kanan Si Xiao, dengan ribuan cahaya tinju, menekan keras melawan tinju rune. Kekuatan kedua lelaki itu bertabrakan satu sama lain, dan akibat mengerikan dari kekuatan itu bergetar hebat ke segala arah. Orang-orang dari suku Gorong dan suku Roh Kegelapan sudah mundur jauh dari daerah ini, karena kekuatan yang meletus dari kedua orang itu makin lama makin kuat, dan mereka tak sanggup lagi menahannya. Benar-benar game tingkat tinggi. Lin Su tidak cukup bagus di sini. Dao Xiao menatap Si Xiao, mengerutkan kening dalam. Siapa orang ini? Di sampingnya, Fan Tian berkata dengan tenang, bagaimana mungkin seseorang yang dapat diterima oleh tuannya menjadi orang biasa? Dao Xiao mengangguk, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Dao Zhangtian di sampingnya. Pada saat ini, wajah Dao Zhangtian sangat muram. Dao Xiao mengerutkan kening. Apa arti menang atau kalah? Di jalan menuju Dao yang agung, siapa yang selalu bisa menang? Jika kamu tidak bisa menerima kegagalanmu sendiri, perjalanan seni bela dirimu akan berakhir di sini. Kalimat ini agak kasar, dan ekspresi Dao Zhangtian tiba-tiba berubah. Dia segera menyesuaikan pikirannya dan berkata, kakek benar, aku mengerti apa yang kamu katakan. Dao Xiao mengangguk. Dao Zhangtian menatap Ye Guan di kejauhan. Dia mencibir. Di dunia ini, yang penting bukanlah kemampuan pribadi tetapi latar belakang keluarga. Jadi bagaimana jika kamu, Ye Guan, adalah seorang petarung yang hebat, bukankah ini masih peradaban tingkat rendah? Aku bisa kalah 100 kali, karena garis keturunan Dao Chang akan mendukungku 100 kali. Tetapi kau, Ye Guan, tidak akan pernah punya kesempatan lagi jika kau kalah sekali. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih baik. Wah, pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari kejauhan. Si Xiao dan guru nasional mundur dengan keras pada saat yang sama. Mereka berhenti hanya setelah mundur sejauh 10.000 kaki. Di area tempat mereka berada, kekuatan sisa yang tak terhitung jumlahnya sedang mengamuk, membentuk pusaran badai yang mengerikan. Ye Guan melihat sekelilingnya. Kekuatan keduanya sungguh mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah langit-langit alam semesta utama saat ini. Akan tetapi, kekuatan keduanya tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun pada bagian ruang dan waktu ini. Tempat ini luar biasa kokoh. Di kejauhan, guru nasional berhenti dan melambaikan tangannya dengan ringan, dan kekuatan mengerikan di sekitarnya berubah menjadi abu. Dia menatap Si Xiao di kejauhan, dan Si Xiao tertawa dan berkata, sudah lama sejak aku melakukan pertarungan sehebat ini. Kaisar Kekaisaran memandang Si Xiao dan berkata sambil tersenyum, jika kamu bersedia datang ke kerajaan Brahmaku, kerajaan Brahmaku tidak hanya dapat membantumu memulihkan semua kekuatanmu, tetapi juga membantumu membuat kemajuan lebih lanjut. Ini benar-benar benar. Mendengar perkataan guru nasional itu, semua orang di lapangan terkejut. Bukankah Si Xiao ini belum dalam kekuatan penuh? Si Xiao tertawa, manusia dilahirkan ke dunia ini. Jika dia tidak menepati janjinya, apakah dia masih manusia? Sambil berbicara dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan kuat. Ledakan, dalam sekejap, miliaran niat tinju menyembur keluar dari telapak tangannya, menyapu antara langit dan bumi. Tekanan tinju yang mengerikan mengalir turun dari langit dan bumi seperti 10.000 gunung. Wajah orang-orang suku Gorong dan Roh Gelap tiba-tiba berubah, dan mereka mundur lagi. Pemimpin klan mereka baik-baik saja. Dia berdiri diam dan menerima kekuatan pukulan yang mengerikan itu. Bagaimanapun, dia juga seorang fight breaker.
Tatapan Dao Xiao dan Fantian tertuju pada Ye Guan yang tidak jauh darinya. Ketika mereka melihat Ye Guan ternyata dapat menahan tekanan pukulan ini, Dao Xiao langsung mengernyit. Mungkinkah Ye Guan juga memiliki kekuatan Fight Breaker? Melihat si Xiao masih akan mengambil tindakan, Master Kekaisaran mengangguk, "Kalau begitu kami tidak akan memaksamu." Sambil berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, jalur cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari bawah kakinya. Cahaya keemasan itu dipenuhi dengan kekuatan Tao yang mengerikan. Mereka berkumpul bersama seperti sungai yang deras, membawa kekuatan yang mengerikan dan menghancurkan si Xiao. "Kerja bagus," si Xiao tertawa keras, melompat, dan meninju keras ke arah jalan emas. Kekuatan si Xiao sangat murni, tanpa gerakan khusus, hanya pukulan sederhana. Akan tetapi, tenaga yang terkandung dalam pukulan itu sangat dahsyat dan dahsyat. Begitu dahsyatnya hingga seakan-akan dapat menghancurkan apapun di dunia. Sekali lagi, kekuatan kedua pria itu bertabrakan dengan keras, dan pada saat bertemu, kekuatan masing-masing tiba-tiba meletus dari langit dan bumi seperti banjir, dan Master Nasional dan si Xiao langsung tenggelam di dalamnya. Di tempat itulah kekuatan kedua lelaki itu bertabrakan hebat, mengamuk, dan bergejolak hebat. Keduanya mempunyai caranya masing-masing, dan pada saat ini, dua jalan besar itu saling bertabrakan dengan cara yang paling brutal. Tetapi tak satu pun dapat berbuat apa-apa terhadap yang lain. Pada saat ini, si Xiao yang berada dalam pusaran kekuatan tiba-tiba meraung, dan dia meninju guru nasional itu satu demi satu. Pukulannya bagaikan badai, dan niat tinju yang kuat menyertai pukulannya dan menghancurkan ke arah guru nasional seperti badai. Pukulan si Xiao semakin cepat dan kuat, dan terus-menerus. Dalam sekejap, pukulan yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Di bawah serangan panik si Xiao, guru nasional mulai ditekan dan mundur dengan keras. Jalan cahaya keemasan yang telah diaktifkannya juga mulai redup pada saat ini, dan kekuatannya dengan cepat hancur. Melihat pemandangan ini, Dao Xiao yang berada tidak jauh, mengerutkan kening, dia menoleh ke arah Brahma yang tampak sangat tenang. Dalam waktu singkat, guru nasional itu dilempar mundur ratusan ribu kaki oleh si Xiao. Pada saat ini, jalan emas di depan guru nasional telah hancur total. Dia benar-benar tertekan dan tidak punya waktu untuk bernapas. Ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius, karena mereka mendapati pukulan si Xiao semakin cepat dan kuat. Sui Gujin berkata, dia memiliki nada yang sangat kuat. Ye Guan berpikir, si Xiao sekarang memukul dengan satu nafas, seperti seorang pelari yang mulai berakselerasi dan berlari cepat di saat-saat terakhir. Begitu mencapai garis akhir, napasnya akan dilepaskan. Kalau guru nasional bisa bertahan, keadaan akan terbalik. Namun tak lama kemudian, Ye Guan mengerutkan kening. Tidak. Sui Gujin juga mengerutkan kening, dan keduanya menatap si Xiao. Tak lama kemudian, mereka saling berpandangan, keduanya sedikit terkejut. Di kejauhan, Brahma yang selalu tenang dan kalem, mengerutkan kening. Niat tinju si Xiao mulai berubah. Pada saat itu, semua orang terkejut. Saat pertarungan berlangsung, apakah keterampilan tinju si Xiao benar-benar berubah? Ye Guan berkata dengan lembut, ini karena niat tinjunya, yang sedikit mirip dengan garis keturunanku yang gila. Semakin banyak kamu bertarung, semakin kuat jadinya kamu. Kekuatannya tidak akan pernah habis. Sebaliknya, semakin lawan melawan, semakin kuat tinjunya, dan kemudian akan berubah.
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara ini sangat galak, tidak heran para tahanan itu begitu takut padanya." Saat dia bicara, dia seperti teringat sesuatu. Lalu tiba-tiba dia menoleh ke arah lelaki berjubah brokat yang tak jauh dari situ. Melihat tatapan Ye Guan, lelaki berjubah brokat itu sedikit terkejut, lalu dia tersenyum ramah. Ye Guan mengalihkan pandangannya dan berkomunikasi dengan kesadaran Sui Gujin. Orang ini terlihat sangat tenang saat menyaksikan pertarungan antara si Xiao dan dua orang lainnya. Tidak ada keterkejutan atau keterkejutan sama sekali. Sui Gujin berkata, "Karena dia memilih untuk tinggal, dia membalas budi Anda, atau dia ingin memihak, atau dia ingin menunggu dan melihat. Harus dikatakan bahwa itu adalah kombinasi dari ketiganya. Apa yang akan dia lakukan pada akhirnya tergantung pada kekuatan kita. Kita dapat memenangkannya dan membiarkannya bertarung melawan pemilik Dao Pen." Ye Guan menatap Sui Gujin dengan kaget. Bukankah terlalu berlebihan bertarung dengan Master Dao Pen? Sui Gujin berkata, "Akan lebih baik jika kita bisa menundanya untuk sementara waktu." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia akan dipukuli sampai mati?" Sui Gujin berkata, "Biarkan dia mencoba." Setelah terdiam sejenak, Ye Guan menoleh ke arah pria berjubah brokat. Melihat Ye Guan menatapnya lagi, pria berjubah brokat itu sedikit bingung, tetapi tetap menanggapi dengan senyuman ramah. Bersambung.